Hello everyone, oh halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Francisca Sari. Yuhu. Nah, kali ini aku mau berbagi tips buat kalian semua. Mungkin ada yang di sini yang kaum normal, yang Adam dan Hawa seperti itu. Aku cuma di sini berbagi pengalaman dan berbagi tips buat kalian semua. Semoga video ini bermanfaat dan jika ada kata dan salah saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Jadi ini bukan mengajarkan, tetapi ini berbagi tips supaya walaupun gimana pun orang seperti aku ini tetap ke jalan yang lebih benar, lebih baik seperti. Cara menjadi transseksual atau transgender yang elegan itu seperti apa? Nah, kalian pertama ya, kalian mungkin sekarang ada yang mungkin anak seperti aku, masih muda-mudanya dan dia masih ragu, bimbang antara aku ini laki-laki atau perempuan. Nah, kalian harus tegas juga pada diri kalian, kalian juga harus mengikuti kata hati kalian. Nah, jadi cara untuk menjadi transgender yang elegan dan apa ya, yang tidak hina, terus tidak dipandang mata sebelah oleh masyarakat, itu caranya kalian pertama, kalian ikutin kata hati kalian, aku ini laki-laki atau perempuan. Nah, seperti itu. Jadi video ini diperuntukkan untuk kaum seperti aku di luar sana, banyak banget yang masih muda, dari muda sampai ke umur usia yang tua sama kayak aku juga banyak. Jadi pertama-tama kalian harus tegaskan diri kalian itu laki-laki atau perempuan. Nah, kalau kalian merasa perempuan, kalian pengen perempuannya yang seperti apa? Pengen berpenampilan perempuan kayak aku, kayak gini atau kayak apa gitu. Jadi kalian harus tahu. Nah, kalau kalian udah tentukan itu, kalian harus ikutin terapi hormon. Kak, kenapa harus terapi hormon? Karena terapi hormon itu menunjang badan kita, tubuh kita, supaya kalau aku aku kayaknya perempuan seutuhnya gitu ya. Ikut terapi hormon itu supaya menunjang badan kita tuh menjadi lebih perempuan. Kedua, itu mengurangin keinginan seks. Jadi kita walaupun jadi trans tapi nggak gila seks. Banyak kan trans atau trans yang kayak aku tapi mereka nggak terapi hormon. Sama seks tuh gila banget, menakutkan. Lihat laki-laki dikit langsung melotot kayak gini ya kan, menyedihkan. Nah, jadi buat kalian harus tahu diri kalian itu condong ke perempuan apa enggak. Jadi kalian harus terapi hormon. Manfaatnya terapi hormon banyak banget. Kesehatan juga, yang penting nggak overdosis, ikutin aturan dokter. Terus udah gitu menunjang bentuk tubuh kalian tuh biar menonjol seperti itu. Terus kemarin banyak yang nanya, Mbak, kalau pakai androkur itu bahaya apa enggak? Androkur sangat bahaya, itu tidak dianjurkan, itu harus resep dokter, itu pun pemakaian harus dosis yang sangat minim sekali. Jadi nggak boleh sembarangan, karena kalau minum itu konsumsinya overdosis itu bikin tulang keropos. Walaupun ini bahunya lebar, terus minum itu jadi kecil ya, tapi tulangnya keropos. Begitu kecelakaan, jatuh naik sepeda atau jatuh dari tangga, itu tulang bisa patah. Itu resikonya. Jadi sama resiko cepet pengeroposan tulang seperti itu. Jadi lebih baik dianjurkan jangan mengonsumsi androkur. Kalau kalian mau jadi waria walaupun kalian udah terapi hormon, body oke, cantik oke, muka juga cantik oke, terus tapi kok badannya itu gede keker, cuek aja, karena di luar sana masih banyak yang seperti itu. Karena apa? Banyak orang yang melihat orang seperti itu seksi, orang seperti itu cantik. Jadi kalian nggak usah minder, kalian nggak usah harus bersusah payah minum androkur terus merugikan diri sendiri. Nah, itu dia salah satu manfaat terapi hormon, itu mencegah keinginan seks kita. Jadi mengurangi. Jadi kita nggak jelalatan lihat laki-laki, kekar bulunya, dadanya, endul, terus kalian nggak sengaja pegang-pegang, ditampar kok sama laki-laki normal ya kan. Dan itu mencemarkan nama transseksual seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Jadi kalian jadilah diri kalian, jadilah trans seperti diri kalian, tapi yang elegan. Jadi sedikit-sedikit lihat laki, nggak boleh nyentuh-nyentuh, itu nggak boleh. Itu banyak kok di YouTube, di dunia ini yang trans, tapi kalau lihat laki-laki nggak bisa nganggur. Jadinya laki-laki tuh, jadi yang normal itu takut sama kayak trans itu, jadi mencemarkan nama baik trans. Jadi kalau kayak aku kan lihat laki-laki biasa ya, mereka suka sama aku ya aku langsung ngomong aja aku transseksual gitu. Tapi kalau kalau cowok itu gangguin aku ya aku
tergantung aku juga ya, aku lagi cari cowok apa enggak. Ternyata aku nggak cari cowok, ya udah aku nggak ngasih respon, yang penting aku jawab dengan positif aja. Tapi kalau mereka condong ke negatif ya kita tetap nanggepinnya positif. Itu cara menjadi waria atau transgender elegan seperti itu. Nah yang kedua kalian sudah tahu, terus kalian harus ikutin untuk pemula untuk terapi hormon manfaatnya. Kalian udah tahu sebelumnya saya utarakan bahasa Indonesianya apa aku rak mudeng ya Allah, wis dandan ayu ngene itu ngomongnya rak profesional ya Allah. Nggak bisa kayak Mbak Stasia War itu. Ada Mbak Stasia itu kalau ngomong tuh cerdas, bahasa Inggrisnya tuh keren banget. Nah aku itu rak iso ngomongnya Jawa belepotan, bahasa Inggris apa nih belepotan ya Allah, kayak ngomong bahasa Indonesia belepotan. Ya ampun, nggak apa-apa, yang penting kalian paham apa yang aku omongkan seperti itu. Nah yang kedua, jadilah diri kalian udah ikutin terapi, terus bekali diri kalian dengan ilmu atau skill. Jadi ilmu dengan skill tuh gunanya apa ya? Itu untuk bekal hidup kalian, untuk mencari uang kalian. Jadi nggak jual diri ya. Kalau kalian mau jual diri nggak masalah, itu hak kalian juga. Tapi ya kalau bisa tuh jadi waria yang elegan tuh apa ya? Ya bekalin ilmu buat kalian. Tapi kalau kalian jadi jual diri itu aku nggak salah juga, untuk menyambung hidup, untuk apa, itu juga ada temanku juga jual diri, nggak apa-apa. Setelah dia kaya dan dia lebih dewasa lagi, lebih sadar, lebih dewasa lagi dan lebih matang lagi menjadi waria, dia akan sadar, akan berhenti sendiri, terus dia akan malah punya skill lebih, malah yang nggak terduga. Jadi kita nggak boleh menghina juga yang trans yang jual diri, itu nggak boleh. Jadi cuman disarankan kalau bisa kalian bekalin dini dengan skill supaya nggak merepotkan orang lain. Terus banyak kan waria-waria jahat, sana ngutang sini, nggak bayar, nggak ini, aduh, demi ketenaran, demi apa ya, demi gengsi, nongkrong sana sini, dilihat tuh wow gitu kan, tapi hasil uang dari ngutang kan nggak seru ya kan. Nah ini aku Mbak Siska dandan kayak gini untuk apa? Cuma sekali-kali aja nyenengin kalian selama ini Mbak Siska dandan cantik kan kalau dandan, jangan sedih ya kan. Nah jadi bekalin diri kalian dengan skill, itu untuk bekal kalian semua agar diterima di masyarakat. Dan apa ya, kalian tuh bener-bener nih aku trans tapi aku punya kerjaanku tetap jelas kayak gitu, jadi manusia yang jelas. Terus ketiga, kalau kalian punya rezeki, kalian pengen operasi merubah seutuhnya menjadi perempuan asli, kalian harus pikir-pikirkan lagi, kalian udah mantap belum? Terus kalian harus izin keluarga kalian, apakah keluarga kalian, saudara kalian atau orang tua kalian itu setuju apa enggak. Itu harus tetap wajib minta izin supaya apa ya, keterbukaan itu lebih bagus daripada kita ditutup-tutupin terus nanti akhirnya menyesal sendiri. Udah operasi enggak, udah dari cowok operasi ke cewek, terus udah nyesel mau operasi ke cowok lagi, nggak bisa. Emang iya mau terong ditempelin lagi ya kan, nggak mungkin. Jadi buat kalian yang sebelum operasi itu kalian harus pikirkan matang-matang apakah benar-benar apa yang kalian cari. Kadang orang bikin kalau aku jadi waria terus aku operasi total, pasti hidupku akan bahagia, disenengin laki-laki, aduh pasti akan cantik. Salah besar kalau kalian pemikirannya seperti salah besar, karena belum tentu waria yang cantik terus menjadi perempuan seutuhnya, identitas semua udah menjadi perempuan, belum tentu mendapatkan kebahagiaan dari seorang laki-laki atau seorang suami. Memang ya orang nikah nggak butuh anak, kita kan nggak bisa punya anak. Ayo pikirkan lebih matang lagi. Jadi kalau kalian berpikir agar mendapatkan kebahagiaan itu salah besar. Kalau aku kemarin nekat operasi itu menjadi trans itu apa? Karena aku bukan karena mengejar kebahagiaan dari laki-laki, enggak. Aku memuaskan diri sendiri. Jadi memuaskan diri sendiri, aku kalau di depan kaca telanjang itu perempuan. Kalau mandi juga kan gosok-gosok itu tuh perempuan. Kalau ada batangnya tuh rasanya aduh kayak hina banget seperti itu. Jadi kalau ada kayak trans gitu ada batang, masih ada batangnya, aduh rasanya gimana? Ini gimana mau tak gunting kayak gitu kan. Jadi tujuanku kemarin operasi itu ya untuk kepuasan diri sendiri, bukan untuk mencari kepuasan seks atau untuk mencari kepuasan batin, itu enggak sama sekali. Jadi aku enggak mengejar kebahagiaan juga nanti kalau aku operasi pasti cowok ada yang mendampingin, itu enggak. Buktinya aku sampai sekarang jomblo ya karena memang aku enggak nyari. Nah jadi buat kalian semua yang niat menjadi trans itu harus benar-benar dipikirkan mateng. Kalian tuh harus siap mental juga. Soalnya banyak juga yang mentalnya nggak kuat. Ini aku udah operasi payudara gede dipamerin belahan dadanya. Itu sebenarnya nggak bagus, tiap hari pakai belahan dada dipamerin. Kita tuh udah transseksual. Kalau bisa tuh kita tetap tampil yang elegan tanpa menunjukkan belahan dada. Kecuali ya kita tinggalnya di area-area tertentu ya kan, menunjukkan belahan dada itu nggak masalah. Cuman kan ada masyarakat sebagian yang nggak bisa menerima itu kayak gitu. Jadi biar nggak memancing seperti itu, nanti kalau diperkosa hamil, ayo kan yang disalahin siapa? Jadi
Kalau penampilan itu ya satu, aku bukan nyalahin untuk penampilan kayak menunjukkan belahan dada atau apa, itu aku nggak nyalain, itu kebanggaan mereka juga, cuman kalau bisa ditahan karena itu menunjukkan bahwa bukan attitude ya, kejiwaan kalian tuh kuat nggak ya selama udah ganti operasi, terus nanti udah ganti operasi kelamin yang di bawah juga, terus kalian kemana-mana pakai rok pendek, nggak pakai celana dalam, pamer sana sini, itu kejiwaan kalian udah terganggu namanya, seperti itu. Jadi kalau bisa tetap elegan, walaupun ada belahan dada dikit nggak masalah ya, karena cewek juga sekarang banyak berlomba-lomba pamer belahan dada, nggak munafik. Jadi yang banci pun juga ikut berlomba-lomba menampilkan belahan dada. Aku kadang menampilkan belahan dada, tapi acara-acara tertentu ya, itu pun dadaku tak sumpelin pakai busa biar nonjol seret gitu. Jadi belahannya tuh biar padet kayak gitu. Sebenarnya punya aku udah padet sih, cuman kecil, nggak segede-gede punya orang-orang trans yang lainnya. Cuman aku memang nggak suka yang dada yang gede berlebihan, berat, capek tahu dikeras. Nah setelah kalian udah ketiga-tiganya itu udah tercapai semua, kalian juga harus kayak penampilan belahan dada, terus make up juga nggak usah minor-minor. Kalau kalian udah cantik tuh, kalian aura cantik tuh bukan dari make up ya nggak munafik sih, aku make upan ini aja kelihatan cantik ya, kelihatan lebih beda dari kayak Mbak Siska sebelumnya. Kalau dikuncir ya kayak gini, beda banget tuh. Jadi memang ya kalau dandan tuh memang penampilan tertentu kan kita nggak perlu dandan minor-minor kecuali ada acara-acara tertentu, atau kita kerja, atau acara meeting, atau mungkin aku ada event apa gitu. Nah itu make up nggak apa-apa. Cuman untuk harian kalau kita make up minor-minor malah dilihat orang tuh aneh. Kita tuh udah, walaupun kita mampu secantik-cantik kita tuh udah menjadi perhatian orang. Jadi jangan nambah-nambahin menjadi pusat perhatian orang lain seperti itu. Jadi nggak nambahin pusat perhatian buat masyarakat gitu. Jadi dandanlah yang sewajarnya, natural kayak gini nih Mbak. Aku dandan natural, nggak pernah niko-niko minor. Kalau pakai softline ya warnanya natural kayak gini, nggak yang abu-abu kayak mayat gitu, putih sampai kayak celing gitu kan. Banyak kan kalian yang main TikTok itu sampai softline-nya tuh kayak orang buta, itu malah bukan cantik, malah kayak orang buta. Jadi ya kalian harus bisa menempatkan diri dimanapun kalian berada seperti itu. Terus apalagi ya, oke, kalian mainan pakai bikini, lingerie atau apa untuk fun gitu, nggak apa-apa mainan TikTok, tapi kalian harus perhatikan lagi follower TikTok kalian banyak anak-anak kecil apa enggak. Jadi kalau anak-anak kecil banyak yang follower ya kalau bisa kalian tetap berpenampilan sopan seperti itu. Apalagi kalian main YouTube itu yang nonton kan ada anak kecil, ada anak gede, anak dewasa, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, ada om-om, ada tante-tante. Kita nggak boleh berpenampilan yang wah glam gitu, terus seksi membuka aurat gitu. Nanti apa? Jadi nanti apa ya, kita niatnya cuman bukan show up ya, apa ya, menjaga penampilan, tapi nanti orang-orang nontonnya jadi kilaf ya kan, jadi nambahin dosa buat diri kita sendiri. Itu ajaran muslim. Tapi ya ada semua kembali ke diri kalian. Ini cuman tips-tips yang pernah aku alamin selama ini aku menjadi waria selama berapa tahun ya, umurku ditambah selama 30 tahun menjadi seorang waria. Jadi kalian harus ngikutin juga. Jadi kalian nggak boleh gerusa-gerusu menjadi waria, itu nggak boleh. Tapi ya kembali lagi ke diri kalian gitu. Terus keempat ini aku kasih tip buat ibu-ibu atau para orang tua. Nggak munafik, kemarin aku banyak DM, Mbak, aku punya anak masih umur sekian, dia kelakuan sifatnya kayak Mbak Siska gitu. Aku harus bagaimana sebagai orang tua untuk mendidiknya. Nah, buat ibu bapak, mungkin terutama untuk yang umat muslim ya, kalau ajaran agama kita itu kan memang kayak orang transgender itu kan melawan kodrat, itu nggak boleh. Selama masih bisa dituntun ke normal, kalau bisa dituntun normal. Tapi orang seperti aku nggak akan bisa dituntun menjadi normal, nggak bisa. Walaupun bisa nanti anggap saja taruh di pesantren, itu malah bahaya. Nanti malah banyak korban-korban Sodom dan lain-lainnya, dan menular lainnya, itu malah bahaya. Lebih baik cara mendidiknya tuh ya turutin anaknya seperti apa ya, dukung aja, support aja selama hal itu masih positif. Contohnya gini, dia nggak cinta-cintaan sama cowok, cuman ganjen-ganjen, dandan gitu, udah support aja. Jadi kalau dikerasin itu malah bahaya. Kalau dikerasin terus kabur, minggat dari rumah, terus pergaulan bebas sama orang yang nggak jelas, itu malah jadinya efeknya tuh nanti ke depannya tuh kasihan buat orang tua juga, kasihan buat anaknya juga. Jadi jangan dikerasin, selama masih bisa dituntun pelan-pelan, dituntun yang baik, walaupun dia menjadi kayak banci gitu ya, dari kecil udah banci, dituntun aja. Kalian support, sebagai orang tua harus support. Soalnya apa? Kita nggak tahu, kadang kita malu ya, nggak munafik sebagai orang tua. Aduh, punya anak banci, malu dicemooh tetangga anaknya banci, dulu ngidam apa, dulu punya dosa apa kok bisa anaknya banci. Itu kita nggak boleh nyalain diri sendiri, nggak boleh sebagai orang tua. Jadi kita tetap harus lapang dada, mau punya anak kayak resiko punya anak seperti itu. Kita kan nggak tahu, ada yang punya anak jadi ini jadi itu, kita nggak tahu. Nah, dengan support, dengan kasih sayang yang tulus, dengan arahan yang bagus, mungkin anaknya nanti setelah dewasa menjadi
trans atau menjadi gay atau menjadi apa yang intelektual, yang punya wawasan, terus punya skill, terus bisa menghasilkan uang, bisa mengangkat derajatnya orang tua, kan yang jadi kebanggaan kan juga orang tua sendiri. Tapi kalau kalian sebagai orang tua terus kerasin anak, terus pendam, terus gede anak menjadi anak ternyata pinter nyari uang, terus kaya, terus menjadi idola para masyarakat, ternyata gedenya tuh baik dalam berkomunikasi, dalam bermasyarakat, nanti sebagai orang tua akan nyesel. Karena apa? Nanti akan tetap dimusuhin anaknya seperti itu. Anaknya kan pasti dendam ya, dulu ibu kayak gini, sekarang aku enak-enak aja mau dompleng aku gini. Nah, jadi sebagai orang tua itu gampang-gampang susah untuk mendidik anak ya. Kadang mendidik anak normal aja, kadang susah mendidik anak yang wajar-wajar aja susah. Tapi kalau kita sebagai orang tua punya anak yang kayak aku kayak gini, banci atau cowok condong ke cewek-cewekan atau cewek condong ke cowokan, kalian tetap kasih support. Pertama tetap dituntun hal-hal yang baik, kasih support, kasih didikan yang bagus, kasih arahan. Oke, kamu mau jadi kayak gitu, perancang desain atau pengen jadi makeup artist, kalian support aja. Sebagai orang tua hanya tugasnya mensupport anak, yang penting nggak terjerumus ke dunia yang hal-hal yang jelekan kayak narkoba, pelacuran atau apa-apalah gitu. Nah, jadi kalian support aja selama hal itu menjadi tetap hal yang positif seperti itu. Nanti yang untung juga kalian sendiri sebagai orang tua, bukan siapa-siapa sih. Nah, ini saran saya, soalnya aku dulu pernah ya sama ibuku tuh keras banget. Aku tuh punya cerita itu, aku cowok SMP dan cowok, sampai aku nyuri-nyuri jam olahraga itu, cewek-cewek pada olahraga pakai baju olahraga, nah roknya yang cewek itu sekelas aku pakai buat jalan-jalan ngecengin sekolahan sebelah. Itu kan hal yang sangat memalukan. Karena apa? Karena didikan keras, karena dilarang. Terus aku dipukulin juga, kalau dandan-dandan kayak gitu dipukulin, pernah ketahuan sama cowok boncengan itu digundulin, kepalaku digundulin. Nah, itu suatu didikan yang salah, keras. Kalau mental anak itu nggak kuat, kasihan nanti malahan. Jadi nanti pas dewasa itu kasihan. Nah, untungnya aku mentalnya tuh sangat kuat. Aku tuh tahan banting, orangnya tahan hinaan, tahan banting, tahan yang pukulan kayak gitu, tahan banget. Dari kecil aku udah seperti itu ya. Ini mungkin ibuku kalau baca, kalau nonton ya, semoga ya ibuku pernah sadar kok aku dulu keras kayak gitu. Nah, jadi buat kalian ibu-ibu di rumah yang mempunyai anak yang istimewa atau anak-anak yang itu, kalian nggak boleh kekang, nggak boleh kerasin, kalian harus support selama itu menjadi hal yang positif, supaya kedepannya menjadi anak yang dewasa, yang tetap berbakti sama orang tua, tetap berguna buat orang kayak gitu. Jadi kasihan kan kalau kalian punya anak cowok kayak cewek baru SMP diusir dari rumah karena itu, terus dia ngelandang, terus pergaulannya sama yang orang nggak jelas. Ya kalau dia langsung di jalan punya skill, kalau dia nggak bisa menempatkan diri, aduh sampai tua dia nggak punya skill, jadi waria-waria yang kalian udah bisa pasti bayangin seperti itu. Nah, kalian pasti sebagai orang tua sejujurnya walaupun benci punya anak kayak gitu, tetap walaupun gimana pun nggak tega. Karena aku kok nangis, aku mau malah, ya ampun. Nah, jadi buat kalian semua itu semoga tip-tip itu bermanfaat. Jadi kalau ada kata yang salah atau mungkin aku di sini nggak sebagai Francisca Sari yang menyesatkan untuk harus jadi ini konten ini diperuntukkan buat orang-orang seperti aku yang normal nyimak, silakan. Biar normal nyimak itu biar tahu, biar nggak seenak-enaknya menghina. Dasar intipnya neraka, dasar melawan kodrat itu nggak boleh, karena kalian nggak pernah merasakan orang seperti aku tuh bagaimana, orang dilahirkan seperti aku tuh bagaimana. Kan kamu dilahirkan sebagai laki-laki, iya jasadnya laki-laki, tapi perasaan perempuan nggak bisa disalahin. Jadi karena kalian nggak merasakan seperti itu. Jadi terus penyakit seperti aku ini sebenarnya nggak menular ya, walaupun nggak menular, cuman kebanyakan banyak orang tertular tuh karena apa? Gen. Jadi gen YY sama gen cowok sama gen cewek itu kebanyakan gen ceweknya. Walaupun dia cowok normal, terus gen ceweknya banyak, tapi dia tertarik kumpulnya sama kayak orang Arab. Terus lama-lama orang berteman sama kayak aku, bergaul sama aku tuh cocok, itu dia akan mendapatkan kenyamanan seperti itu. Itu jadinya kayak ketularan. Sebenarnya bukan nular ya penyakit, bukan ini, soalnya bukan penyakit, bukan aib juga. Sekarang bukan aib juga, di beberapa negara juga udah diakuin orang seperti aku ini, KTP-nya juga udah diakuin. Terus di Indonesia-nya aja buktinya aku juga udah diakuin seperti itu. Yang penting aku nggak menjadi sampah masyarakat. Yang penting aku tetap aduh kalau ngomongin aku untuk diri sendiri itu susah loh. Jadi tetap berguna bagi orang lain, nggak menjadi sampah masyarakat seperti itu. Nah, buat kalian semua, orang-orang yang di dunia ini yang masih merasa tersesat, yang merasa terjebak di jasad atau di jiwa perempuan yang terjebak di jasad laki-laki,
kalian harus tegaskan diri kalian lagi. Kalian itu laki-laki atau perempuan, kalian itu trans atau gay, kalian itu lesbi atau apa, kalian harus tegaskan diri kalian. Jadi tetaplah menjadi diri kalian, karena janganlah berpura-pura menjadi orang lain, itu malah bahaya. Soalnya banyak ya gay kalau lihat cowok tuh ting, ini matanya ada berondong mainan YouTube aja komennya jelek, komennya ini maaf ya, ih kentinya gede dong gitu komennya, itu gay cowok punya istri lagi. Nah jadi kayak gitu tuh hal yang sangat menjijikkan dan memalukan. Kalau bisa tuh yang elegan, kalau kalian jadi gay ya gay elegan, komen kok kita nonton YouTube ya komen kok kentinya gede, ininya gede, sedangkan berondong itu masih dalam masa pertumbuhan, dia laki-laki normal, kan kasihan, itu sudah termasuk namanya pelecehan seksual. Jadi berkomentarlah dengan yang baik, menjadilah gay yang baik, menjadilah trans yang baik, seperti itu. Aku soalnya sering kok nonton ya berondong mainan YouTube, komennya ya Allah kentinya jeplak gede, ngecap gede banget, ya Allah itu komennya kayak gitu. Kalian nggak tahu yang baca itu ada anak kecil, ada perempuan, ada ibu-ibu. Kalian tuh harusnya sadar diri, itu hal yang menjijikan, pelecehan yang menjijikan, seperti itu. Jadilah tetaplah menjadi. Nah jadi sekali lagi buat kalian semua, buat yang normal, buat yang laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah semuanya, buat trans dan seluruh banci seluruh Indonesia dan dunia, semoga video ini bukan menghibur ya, semoga sangat bermanfaat ya, motivasi buat kalian semua. Jadi bisa tahu kalian tuh harus ngapain aja. Jadi nggak sembarangan kok jadi waria, emang asal-asalan jadi waria gampang. Kalian tinggal punya uang, operasi, cantik, dandan, nongkrong di jalanan, dapat laki-laki, gampang gonta-ganti pasangan. Kalian juga yang beresiko kena penyakit, itu gampang banget kalian mau kayak gitu. Tapi untuk menjadi trans yang elegan tuh kita harus belajar attitude, terus kita harus belajar tingkah laku, semuanya itu kita harus perdalami, cara ngomong, cara bertemu sama cowok, biar cowok itu nggak takut sama orang-orang seperti kayak kita. Kalau kita dikit-dikit sama cowok takut, pegang-pegang gitu kan jadinya cowok takut. Kasihan waria-waria yang elegan lainnya jadi ikut-ikut dimusuhin gitu loh. Jadi buat kalian semua tetaplah menjadi orang yang elegan, bermanfaat bagi orang. Terus sekali lagi aku minta maaf, di sini aku nggak menggurui ataupun mengajarkan atau menyesatkan orang, enggak. Ini cuma tip buat, soalnya banyak di dunia ini orang seperti aku, kadang ragu, Mbak aku harus ngapain ya, aku tuh sebenarnya pengen dandan cewek tapi di rumah tersiksa gini-gini, sampai banyak DM kayak gitu. Aku kasih masukan, ya kamu tetap sama orang tua, tetap harus jujur biar diterima sama orang tua, tetap harus peka sama orang tua. Kita ngalah sebagai anak, kita tuh udah pendosa. Jadi kalau kita udah pendosa itu, kalau bisa kita jangan banyak-banyak lagi berbuat dosa atau menambah-nambahin dosa seperti itu. Jadi kayak Mbak Siska sekarang, Mbak Siska kok sering ngasih makan anjing, udah miskin, nggak, pemasukan juga nggak ada, cuma dari YouTube aja gajinya cuma berapa, kayak gitu kok masih sanggup ngasih makan anjing nggak? Nah itu maksudku aku apa ya, aku kayak gini, aku udah sadar diri, aku ini orang dosa besar, aku punya dosa besar, melawan kodrat ya. Seperti kalian bilang, orang normal bilang pasti aku orang yang melawan kodrat gitu ya. Mungkin itu bener ya, tapi bagiku aku bukan melawan kodrat. Nah untuk menebus dosa-dosaku itu, mungkin dosaku nggak bisa ditebus atau gimana, aku nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Makanya aku selalu berbuat baik semaksimal mungkin. Aku juga nggak melakukan seks bebas, terus aku juga belajar peka sama makhluk hidup, mengajarkan hal-hal terbaik walaupun kecil, walaupun kadang nggak diperhatikan oleh masyarakat itu, tapi yang jelas aku menularkan hal-hal positif, hal-hal baik itu untuk apa? Untuk menebus dosa-dosaku, seperti itu. Jadi kalian udah waria, jual diri oke ya, untuk mencari nafkah karena nggak punya skill, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalian udah kaya, langsung tobat, terus jadilah waria yang baik. Udah waria, kelap tiap hari, dugem tiap hari, narkoba, aduh itu namanya menjadi sampah masyarakat, nggak baik buat diri kita sendiri, juga nggak baik buat orang lain, seperti itu. Jadi tetaplah menjadi diri kalian, tetaplah menjadi positif, tetap menyalurkan hal-hal yang baik dan menyalurkan hal-hal dan aura positif, seperti itu. Yaudah teman-teman, terima kasih banyak sudah nyimak broadcast. Apa bahasa gaulnya kalau ngobrol-ngobrol cantik kayak gini itu apa namanya? Aku nggak tahu, podcast aku nggak tahu. Yang jelas semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis.